evaluasi selama 2020, ternyata perlawanan melawan COVID melalui puskesmas itu secara umum masih sangat lemah, dikarenakan kita tidak bisa mengandalkan SDM existing puskesmas untuk melakukan proses 3M secara maksimal, karena puskesmas bentrok dengan pelayanan umum, ya, penyakit-penyakit yang tanpa COVID pun sudah sangat sibuk luar biasa. Oleh karena itu 2021 kita memutuskan strategi dirubah mengikuti pola di Thailand yang dianggap WHO terbaik di Asia Tenggara, yaitu memaksimalkan potensi puskesmas. Walaupun kita ada kekurangan karena rasionya kita masih jauh, tapi kita coba berupaya. Nah, oleh karena itu kita menghadirkan 5 orang baru, ya, di setiap puskesmas yang tugasnya hanya urusan COVID, kira-kira begitu. Jadi 5 pasukan khusus ini mudah-mudahan bisa membuat proses tracing testing kita bisa jauh lebih baik. Yang selama ini 2020 seluruh Indonesia mengandalkan tim yang ada tanpa khusus, itu ternyata rasio tracingnya hanya 1:4. Satu pasien hanya sanggup mencari 4 yang terdekat. Nah, mudah-mudahan dengan program ini kita bisa meningkatkan sehingga kasus bisa turun dengan cepat. Kita namai Puspa karena basisnya puskesmas, singkatan dari Puskesmas Terpadu. Terpadu artinya ngurusin COVID, dan juara artinya kita harus menang tahun 2021 ini berbarengan dengan hadirnya vaksinasi. Anggaran dari Jawa Barat disediakan 80 miliar untuk 6 bulan bagi 500 orang yang daftar sudah lebih dari 4 ribuan dengan background kesehatan, menandakan banyak sekali yang ingin bekerja di bidang yang digeluti di bidang kesehatan seperti itu. Kemudian saya juga mengharapkan ini didukung penuh oleh pemerintah pusat karena anggaran kami juga terbatas. 80 miliar hanya sanggup untuk 100 puskesmas, berarti butuh 800 kalau mau 1000 puskesmas sesuai jumlah puskesmas di Jawa Barat. Tentunya dukungan pusat sangat kami butuhkan. Itulah kenapa kami berharap Pak Menteri bisa mendukung, juga Pak Arifin Panigoro selaku Dewan Pertimbangan Presiden bisa membisiki Pak Presiden untuk menganggarkan gagasan ini yang selama ini kurang optimal, ya. Padahal Thailand ternyata basisnya bukan di rumah sakit, basis perlawanan COVID adalah berbasis puskesmas, ya. Nah, itu kemudian kami melaporkan tadi malam rapat koordinasi dengan Pak Luhut terkait evaluasi PPKM. Jadi PPKM diteruskan sampai Februari sesuai yang sudah diumumkan. Kemudian mewajibkan penegakan hukum lebih terlihat, maka TNI Polri diharapkan segera membuat posko-posko di tempat-tempat keramaian untuk memberikan penegasan. Saya laporkan juga Jawa Barat selama 2 minggu PPKM tahap 1 sudah menegur 9,6 juta orang, ya. Jadi 9,6 juta warga Jawa Barat sudah ditegur untuk melaksanakan kedisiplinan memakai masker, dan dilaporkan oleh TNI Polri melalui aplikasi pelaporan yang setiap minggu itu dilaporkan. Tingkat kedisiplinan yang dilaporkan itu meningkat. Di awal Januari tanggal 6 saya catat, ya, kedisiplinan memakai masker hanya 50-an%, kemarin sudah 83%. Kedisiplinan jaga jarak dulu 40%, sekarang sudah 81%. Jadi kerja dari TNI Polri Satpol PP ada terasa, tapi belum 100% tentunya. Artinya kalau masih ada yang terlaporkan, Pak saya lihat masih tidak disiplin, ya itu mungkin sih 20% kira-kira begitu. Tapi kalau laporan oleh ribuan TNI Polri yang tiap hari bergerak melaporkan, tingkat kedisiplinan masker kita 83, tingkat kedisiplinan jaga jarak kita 80, sudah sangat luar biasa. Saya mengapresiasi TNI Polri di jajaran wilayah Jawa Barat. Kemudian kasus saya laporkan tiap hari masih bercampur, ya.
Pak Luhut menjanjikan di minggu kedua Februari percampuran itu sudah tidak ada. Mudah-mudahan komitmen ini hadir karena membingungkan kepada kami juga. Contoh, 4 hari yang lalu saat kasus Jawa Barat 3.000, 2.000-nya kasus lama, coba 1.000-nya kasus baru. Jadi sebenarnya kasus H-1-nya hanya 1.000, tapi kecampur dengan kasus-kasus H-5, H-7, H-14 sampai 2.000, diumumkan 3.000 seolah-olah di hari itu ada 3.000 padahal tidak. Nah inilah yang membuat analisa-analisa menjadi kurang tepat dan kami memohon prosedur disempurnakan. Salah satu ide dari Jawa Barat adalah gini, lab melaporkan ke pusat, pusat minta konfirmasi, jadi balik kanan si datanya, itu yang bikin lama. Ya, harusnya lab melaporkan ke pusat, udah langsung umumkan. Kalau beda data, baru selesaikan secara administrasi. Jangan ada lagi prosedur, data sudah sampai Jakarta, dibalikin lagi minta konfirmasi ke pemerintah kota kabupaten. Itulah kenapa terjadi delay-delay yang menurut saya tidak perlu terjadi. Saya kira itu perkembangan terkait COVID minggu ini.